Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi salatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi nawani ta'allum ta'limna fal intifadha wa tadhkiru li ifadata wal istifada wal hatta ala tamsuki bi kitabillah sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ittigha wajhihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para ashab, para ikhwan, para dulur, para subscriber yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, kelapangan hati, kelapangan rezeki zahir dan batin, dan selalu semangat dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama belajar, bersama-sama mengaji, bersama-sama menuntut ilmu. Seperti biasa, kitab yang kita akan kaji bersama, yang akan kita pelajari bersama adalah kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, yang ditartibkan oleh Imam Ali Ibnu Husamuddin Al-Hindi dalam kitabnya An-Nahjul Atam di Tabwibil Hikam. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, pada Sahibul Asr Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, para ulama, para syurah, semua guru kita, semua orang tua kita, dan kepada diri kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawabihi asnafna sholihin ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumikum fid daraini. Babul hikam fis shalah ila anqal alima qillatan nuhudil ibadi ila muamalatih fa aujaba alaihim wujuda ta'atihi fasaqahum ilaihi bisalasil ijab. Ajaba rabbuka min qaumin yusakuna ilal jannah bisalasil. Alima ngaweruhi sapa Allah qillatan nuhudil ibadi ing setitike semangat pira-pira hamba ila muamalatih maring muamalah ing Allah. Fa aujaba mongko ngwajibaken sapa Allah alaihi mengatasi ada ibad wujuda taatihi ing mewujudaken taat Allah. Fasaqahu mongko ngiring sapa Allah ing ibad ilaihi maring Allah bisalasilil ijabi kelawan pira-pira rantaine kewajiban. Rantai kang diserupaken kewajiban kang diserupaken lawan rantai. Aja bagumun sapa rabbuka pangeran sira min qaumin saking siji kaum yusakuna kang den giring sapa kaum ilal jannati maring surga bisalasili kelawan pira-pira rantai. Aujaba ngawajibaken sapa Allah alaika ing atase sira wujuda khidmatihi ing wujud khidmah Allah. Wa ma aujaba lan orang wajibaken sapa Allah alaika ing atase sira illa dukhula jannatihi angin ing manjing surgane Allah. Dalam dua hikmah yang kita baca barusan masih berkaitan tentang sholat, dan salah satu hikmah di dalam sholat itu yang disebutkan dalam bab ini adalah alima qillatan nuhudal ibadi ila muamalatihi. Allah itu mengetahui sedikitnya semangat para hamba untuk bermuamalah dengan Allah, untuk bermuamalah, berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Maka ketika para hamba ini sedikit sekali yang bermuamalah, yang berinteraksi dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mewajibkan ketaatan atas
hamba-hamba ini. Nah, sehingga fasaqahum ilaihi bisalasil ijab, sehingga Allah Ta'ala menggiring para hamba, menggiring manusia kepada Allah dengan kewajiban yang diibaratkan seperti rantai. Nah, maksudnya kita ini sebagai para hamba tentu sangat sedikit sekali dari kita yang memiliki semangat yang tinggi. Sangat sedikit sekali orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sedikit sekali dari mereka yang berinteraksi dengan Allah Ta'ala? Ya, seperti keterangan yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sirrul Asrar wa Madharul Anwar. Di sana disebutkan bahwa proses manusia sebelum terjun ke alam dunia, dimasukkan ke alam dunia, Allah Ta'ala itu sudah melakukan perjanjian dengan roh-roh manusia bahwa ketika mereka turun ke alam dunia, ya mereka harus taat, harus patuh, harus mengikuti aturan-aturan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Nah, kemudian manusia ini mengiyakan, ya saya setuju ya Allah. Nah, akhirnya roh-roh tadi itu turun ke dunia, dan ternyata ya karena mereka itu merasakan kenyamanan di dunia, ya nyaman tidur lah seperti saya gitu ya, Kang Majid ya. Iya. Ngopi, nyaman ngopi, nyaman ngerokok, udut, gitu. Kayak Wali Paidi. Nyaman ngobrol, nah, itu kan, bermalas-malasan dan lain sebagainya. Ya karena apa? Ya karena saking lamanya perjalanan dari perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sampai ke alam dunia. Jadi masanya itu kurang lebih 40.000 tahun itu, saking lamanya gitu ya. Nah, sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal itu, Allah Ta'ala kasihan dengan para manusia ini, para hamba ini, sehingga Allah Ta'ala itu mengutus para rasulnya agar mereka kembali kepada fitrahnya, gitu ya, kembali kepada fitrahnya. Nah, sehingga apa tugas dari para rasul ini? Fa'aujaba alaihim wujuda ta'atihi, maka Allah Ta'ala itu mewajibkan kepada para hamba-hambanya, semua manusia yang tadi yang sudah lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mentaatinya, gitu. Ya meskipun tidak semua orang, tidak semua hamba, tidak semua manusia itu adalah orang-orang yang taat. Itu adalah suatu kewajaran gitu ya. Kenapa? Ya karena memang Allah Ta'ala itu tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan hidayah kepada seseorang kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hakikatnya orang-orang yang tadi Allah Ta'ala itu mewajibkan kepada mereka untuk taat kepada Allah. Nah, pada hakikatnya atau penggambarannya, sebenarnya mereka itu fasaqahum ilaihi bisalasil. Mereka itu seperti binatang ternak yang ditarik, yang diikat lehernya, ditarik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi kewajiban itu ya, kewajiban itu diibaratkan seperti tali. Ketika mereka melaksanakan kewajiban, berarti mereka mau ditarik untuk menuju kandang kalau hewan ya. Kalau manusia mereka ditarik ya agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Jadi secara otomatis sebenarnya ketika hamba atau manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun mereka tidak meminta surga,
ya mereka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sesuai janjinya ya. Sesuai janjinya. Nah, makanya dan hal ini akan dijelaskan pada hikmah yang kedua, nanti akan dijelaskan itu. Makanya ajiba rabbuka min qaumin yusakuna ilal jannati bisalasil. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu heran dari satu kaum yang mereka digiring ke surga dengan rantai, dengan tali tadi itu. Kenapa? Ya sebenarnya kalau dilepaskan gitu, begitu saja hewan-hewan ini ibaratnya seperti hewan. Kita memiliki hewan peliharaan yang jumlahnya banyak, itu kan digiring. Dan kalau hewannya itu banyak nggak perlu tali kali, ya kan? Kalau hewan peliharaannya sangat banyak, ya secara umum nggak perlu pakai tali. Tapi kalau pakai tali, oh berarti ini ada pertanyaan, kenapa nih si hewan ini perlu tali agar mereka itu mau dimasukkan ke dalam kandang, gitu kan? Takut ngacak-ngacak ya. Nah, itu dia. Ya karena memang hewan itu adalah hewan yang liar, gitu. Liar, rakus, tak tahu arah ya. gitu. Tidak tahu arah, bahkan sulit untuk diatur, sehingga cara mengaturnya mau tidak mau pakai diikat tali, diikat. Saking kasihannya Allah itu ya. Saking kasihannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ajiba rabbuka min qaumin yusakuna ilal jannati bisalasil. Nah, oke, sampai di situ. Nah, ini penggambaran manusia yang tidak memiliki kesemangatan untuk beribadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan mereka untuk selalu taat kepada Allah dan mereka digiring ke surga. Ini sebenarnya adalah merupakan hikmah dari tasyri. Jadi tasyri itu adalah dibuatnya hukum. Hikmah dari pembuatan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Gitu. Dan memang secara zahir, ketika manusia beribadah, gitu kan, itu secara otomatis masuk ke dalam surga. Tapi kan tidak semuanya sadar, gitu. Dan hikmah ini itu terkadang oleh ulama zahir itu tidak terbaca, gitu, tidak terbaca. Nah, sehingga karena pembahasan ini adalah pembahasan dari ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama ahli tarekat, ya maka kita kembalikan pembahasan ini kepada mereka. Jadi, tadi disebutkan bahwa para hamba yang memiliki kesemangatan beribadah kepada Allah itu hanya sedikit. Hal ini sudah dibuktikan dalam banyak ayat Al-Quran, seperti wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilum mahum, dan sangat sedikit sekali mereka yang mau bersyukur kepada Allah. Nah, sehingga ketika mereka sedikit bersyukur, sedikit ibadah, sedikit semangat untuk melakukan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya interaksi kan harus ada dari dua sisi, gitu tuh. Yang namanya interaksi kan harus ada pihak pertama, pihak kedua. Orang yang jual beli nggak bisa sendirian. Nah, sendirian. Dia jual beli sama siapa? Bahkan internet sekalipun, mau belanja di Shopee atau di Lazada atau di Tokopedia dan lain sebagainya. Tapi ini bukan iklan. Itu kan ya? ada. Bukan iklan. Bukan. Nah, bukan. Jadi meskipun interaksi secara online, itu pun masih ada andil dari kedua belah pihak. Ya. Ada admin itu, Gus. Ada adminnya. Itu kan nggak ujuk-ujuk langsung dengan komputer begitu saja kan enggak, tetap manusia ada andil di situ.
Kayak kita aja ngaji ini direkam, Nah, ada interaksi kan ya. ada interaksi. Oke, lanjut. Karena interaksi tadi itu sangat sedikit. Berarti Allah Ta'ala ingin berinteraksi dengan manusia. Tetapi manusianya yang nggak mau berinteraksi dengan Allah. Allah. Contoh interaksinya kayak gimana tuh Gus? Contoh interaksinya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka, melakukan perjanjian tadi, terus turun ke bumi, kemudian mereka menjalani kehidupan seperti biasa, melepaskan diri dari keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat-isyarat adanya siang malam, kemudian adanya gerhana, adanya bencana, adanya para kekasih Allah. Itu kan sebenarnya Allah Ta'ala ingin berinteraksi dengan semua makhluk gitu, terutama yang nggak ingat itu. Tapi apakah mereka bisa membaca tadi, membaca isyarah-isyarah atau connect dengan interaksinya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, atau tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Kan gitu. Kebanyakan kan enggak. Nah, jadi kembali kepada tabiat manusia. Jadi sebagian manusia itu memiliki tabiat bahwa ketika dia itu diberi kode, dia nggak connect. Sinyal lah ya, Dikasih sinyal, terputus nggak connect. ya, sinyalnya terputus. Tapi harus apa? Harus gamblang. Misalnya suami istri, istrinya itu suka ngodein, Gitu ya. Ini nih tetangga itu punya punya mobil baru, punya TV yang baru, dan lain sebagainya. Kode sebenarnya kan, tapi nggak bilang, saya pengen ini sih, pengen TV baru, pengen mobil baru, Kayak tetangga. nah, kayak tetangga kan nggak kayak gitu. Tapi cuman ngasih kode tadi. Nah, ketika dia nggak connect, ya otomatis Biasa lewat begitu saja, biasa-biasa aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun demikian, ngasih banyak kode ke manusia, tetapi kitanya yang tidak bisa membaca kode itu, tidak mengerti kode dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi minta jatah sama Allah ya. Minta jatah. Tapi minta jatah sama Allah. Minta jatah. Komunikasi jarang ya. Nah, Itu makanya sama aja Gus, nggak nafkahin istri, minta jatah ke istri, paling dicemberutin ya. Oke. Nah, sehingga apa? Sehingga Allah itu ketika melihat hamba yang seperti itu dikasih kode masih belum connect, gitu kan? Maka Allah Ta'ala itu terpaksa ngasih membuat ikatan di leher mereka supaya mereka itu mau dimasukkan ke surga, gitu kan? Makanya dalam hikmah selanjutnya, ajaba rabbuka min qaumin yusakuna ilal jannati bisalasil. Allah Ta'ala itu kagum. Heran kalau kagum sih. Allah Ta'ala itu heran dari satu kaum yang digiring ke surga tapi dengan tali tadi itu. Nah, makanya kenapa bisa Allah Ta'ala itu bisa heran, kenapa? Ya karena Allah, para Rasul alaihi salatu wassalam, khusus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Rasulullah saja itu mengajak manusia kepada Allah, terus mengajak manusia agar mereka masuk ke dalam kebersamaan bersama Allah, gitu kan? Maka orang-orang yang mengikuti, menuruti tingkah laku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan selamat. Dan sebaliknya, orang yang melawan, menolak, ya, orang yang melawan, menolak kepada ajakan Rasulullah, membangkang, ju'ilallahu silsilatu fi unuqihi, dia dipaksa. Tadi kan cuma ajakan, sekarang harus dipaksa. Lehernya itu diikat, saking rahman rohimnya Allah dan digiring itu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, kemudian di sini kan ada redaksi
Allah itu heran. Jadi keheranan Allah itu seperti apa sih? Gitu tuh. Keheranan Allah itu seperti apa? Itu mah kayak gini Gus, Hmm. kayak kamu mah suruh makan aja susah, apalagi suruh macul gitu kali ya, Nah, kira-kira ya. Bisa jadi. Kira-kira. Bisa. Jadi Jadi kan gini. dikasih yang enak-enak gitu, Hmm. suruh ke surga kayak nggak mau gitu ya, udah tahin aja gitu, saking kasihan itu Gus. Oke, lanjut ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ajab? Ajab tadi kan diterjemahkan dengan heran. Kalau kita melihat, kalau berbicara bahasa, kalau kita melihat suatu pemandangan yang indah, wallahi hada ajib. Ayo, masya Allah, tabarakallah. Hah? Iya, ada hadiah jannah. Ajib, suatu Ajib. yang yang aneh, yang mengherankan gitu, Iya. yang ajaib. Gitu. Nah, maksudnya apa sih? Nah, di sini ditafsirkan oleh para ulama ahli sufi, yang diantaranya adalah yajuzu an yakuna ma'na ta'ajjubil mansubi ilallahi ta'ala izharu ajabi hadzal amr li khalqi li'annahu badi'us sya'n. Jadi makna dari keheranan Allah Subhanahu wa taala itu adalah memperlihatkan keanehan, keheranan kepada makhluknya. Ya, karena Allah Ta'ala itu memiliki sya'an, tingkah laku yang indah gitu ya, sehingga Allah Ta'ala ingin memperlihatkan keindahan yang ada di makhluk itu, keanehan yang ada di makhluk, sehingga supaya kita itu ngambil pelajaran dari hal ini gitu. Kok bisa seperti itu? Keterangannya bagaimana? Wa huwa annal jannata allati akhbarallahu ta'ala bima fiha minan na'imil muqim wal khuludi fil 'aisy war raghadid daim. Yaitu Allah Ta'ala menciptakan surga sesuai informasi dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang luar biasa, kekekalan dalam hidup, dan kebahagiaan yang kontinu. Wa min hukmi man sami'a biha min zawil aqli an yusari'a ilaiha. Kalau orangnya itu memiliki logika yang normal, ya maka otomatis dia akan bercepat-cepat untuk masuk ke dalamnya dan mengerahkan semua usaha dan upayanya untuk masuk ke dalamnya, dan menahan semua cobaan, semua beban agar untuk mendapatkan surga. Nah, tetapi ternyata manusia itu justru lari dari surga dan tidak suka dengan surga, sehingga mereka dipaksakan untuk masuk ke dalam surga dengan mengikat leher-leher mereka gitu. Jadi keanehannya itu seperti itu. Seharusnya surga ya, yang sifatnya itu sangat menakjubkan, di dalamnya ada bidadari, ada kenikmatan yang kontinu, tidak akan terputus, dan lain sebagainya. Tidak ada kesedihan ya Gus ya. Tidak ada kesedihan, semuanya isinya adalah kebahagiaan. Kan seharusnya orang-orang ini tertarik gitu tuh dengan isinya surga, dengan surga dan isinya. Tetapi kenapa mereka justru tidak suka dengan surga? Ini terlepas dari, atau pembicaranya itu bukan dengan para ahli hakikat, dengan ahli marifat, bukan ya. Ini dengan orang-orang awam seperti kita gitu. Nah, sehingga mereka dipaksa nih, ditaliin itu, diikat lehernya supaya masuk surga. Ya kalau apa istilahnya ya, kita berbicara tentang manfaat dan madharat. Memang Allah Ta'ala itu dapat manfaat apa sih dari kita? Gitu, kok sampai maksain amat orang-orang itu biar masuk ke dalam surga gitu. Ya padahal di sini sebenarnya kepentingannya itu bukan untuk Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, bukan, tetapi
manfaatnya itu ya kembali kepada kita. Ya, karena memang Allah Ta'ala itu maha tidak butuh dengan semua manfaat-manfaat. Dan Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu pun yang membahayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kenapa Allah Ta'ala itu memerintahkan kita dalam berbagai perintah atau urusan? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang kita dari sebagian perkara? Ya, karena memang di dalam perintah ataupun di dalam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kembali kepada kita. Kalau Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita suatu ibadah, suatu amal, ya maka sebenarnya amal itu manfaatnya kembali kepada diri kita. Kalau Allah Ta'ala itu melarang suatu perkara untuk diri kita, ya maka pada hakikatnya kita menghindari kemadharatan dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Selanjutnya, aujaba 'alaika wujuda ta'atihi. Allah Ta'ala itu mewajibkan kepadamu untuk mentaatinya, untuk mentaati Allah. Wa ma aujaba 'alaika illa dukhula jannati. Dan Allah Ta'ala itu tidak mewajibkan kepadamu kecuali masuk ke surga. Ya, intinya di dalam ketaatan Allah itu ada surga. Itu tuh. Ya, meskipun dalam ketaatan itu terdapat tingkatan-tingkatannya, maksudnya dalam ibadah itu ada sifatnya yang wajib, kemudian ada yang sunnah pun bervariasi, ada yang sunnah muakkadah, sunnah ghairu muakkadah, bahkan sunnah mutlak gitu kan. Begitu juga dengan larangan itu ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh, ada yang sifatnya khilaful aula dan lain sebagainya, seperti yang dibahas dalam fikih itu banyak tahapan dan banyak variasinya gitu. Bahkan surga pun demikian, ada tingkatan-tingkatan, ada surga yang paling tinggi, ada yang surga yang paling rendah, ada neraka yang paling bawah, ada neraka yang paling atas, ada juga neraka yang paling bawah. Ada tingkatan juga baik surga dan neraka gitu. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahlul jannati la yatara'awnal ghurafa min fawqihim. Sesungguhnya penduduk surga itu melihat ghuraf, itu jamaknya ghurfah yang artinya kamar. Mereka itu bisa melihat kamar-kamar min fawqihim, dari atas. Kama yara ahlul ardi al-kaukabad durri fi ufuqis sama. Sebagaimana penduduk bumi itu dapat melihat bintang yang ada di langit. Qila ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya. Rasulullah ditanya, apakah itu adalah tempat-tempatnya para nabi? Qala walladzi nafsi biyadih, rijalun amanu billah wasaddaqul mursalin. Demi Allah yang nyawaku itu ada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat-tempat itu adalah tempatnya para manusia yang beriman kepada Allah dan mereka membenarkan para rasul. Yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Ada dua ya. Nah, makanya dua hal ini ya harus dikejar oleh diri kita, yaitu beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan, kemudian membenarkan para nabi, para rasul dengan sebenar-benarnya membenarkan. Ya, karena terkadang seseorang itu dalam lisannya mengatakan harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul. Sementara di belakangnya itu ada proyek tersendiri. Suka menyesatkan orang, suka menyalahkan orang, dan lain sebagainya. Ya kadang seperti itu. Disadari atau tidak disadari juga. Berarti orang yang seperti itu kan dia tidak
jujur dalam keimanan kepada Allah, baik membenarkan para rasul. Oke. Kembali kepada pembahasan. Jadi pembagian manusia itu ada dua. Yang pertama, qismun atau alat taklif. Golongan manusia yang taat kepada Allah tapi dasarnya adalah keterpaksaan. Satu. Yang kedua, qismun atau Allah alat ta'zim. Yang kedua adalah golongan yang taat kepada Allah tapi dasarnya itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara ahlul hijab atau khaufan wa tama'an, sementara orang yang dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka taat kepada Allah tapi atas dasar rasa takut dan tama, ketamakan. Wa ahlul iyan, orang yang dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala atau uhubban wa syukra, mereka itu taat kepada Allah tapi dasarnya adalah cinta dan syukur gitu. Ya maksudnya manusia itu macamnya ada dua. Seseorang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah tapi dasarnya adalah rasa takut ya, dan rasa tamak ingin mendapatkan surga itu dan lain sebagainya. Sementara orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, mereka itu taatnya itu bukan karena keterpaksaan, bukan karena di balik ketaatan itu terdapat surga, bukan, tetapi ketaatan mereka berdasarkan atas cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasa bersyukur mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang golongan yang kedua itu adalah makamnya para nabi dan makamnya para wali-wali Allah, para kekasih Allah yang khusus gitu ya. Dan dalam tarekat itu tujuannya adalah menumbuhkan tadi, beribadah tujuannya adalah ta'zim, beribadah yang motivasinya itu adalah cinta, beribadah yang motivasinya itu adalah bersyukur kepada Allah, bukan karena takut surga, bukan karena bukan karena takut neraka atau menginginkan surga. Nah makanya para ahli ma'rifat ya, mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sebenarnya mereka itu berkhidmah. Yang namanya khidmah itu kan menjadi pembantu gitu, menjadi pembantunya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mereka itu ingin mengejar, ingin mendapatkan sirrur rububiyah allati hiya fi madhahiril ubudiyah. Jadi mereka ingin mendapatkan atau mengejarkan rahasia ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun zahir mereka, perilaku mereka atau zahir mereka adalah seorang hamba tetapi memiliki jiwa tuan gitu itu. Seorang manusia tetapi memiliki jiwa ketuhanan. Allah itu maha rahim, Allah itu maha rahman, Allah ta'ala itu maha karim, Allah ta'ala maha qahar dan lain sebagainya. Jadi sifat-sifat Allah itu ada dalam sifat mereka. Sifat-sifat Allah ta'ala itu tercerminkan di dalam perilaku mereka. Nah, sehingga hal ini harus ada kesetaraan antara rububiyah, sifat ketuhanan, dengan ubudiyah, sifat penghambaan. Kalau hanya salah satunya saja nggak bisa. Makanya di sini Syekh Ibnu Ajib rahimahullah taala menegaskan ar-rububiyatu bila ubudiyatin naqsun yalzamu alaihi ibtalu hikmatihi. Rububiyah sifat ketuhanan tetapi tanpa ubudiyah. Kalau di pendekatan yang lebih simpel, dia mengenali sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah Ta'ala, tetapi dalam pelaksanaan syariatnya itu tidak dilaksanakan. Ya, hal seperti ini ya jelas tidak mungkin, terdapat kekurangan.
Sinkron ya. nggak sinkron. Dan sebaliknya, al-ubudiyah bila rububiyah muhal, la yutasawwaru wujuduh. Ubudiyah atau syariah lah, beribadah segala macam, tapi tanpa diimbangi dengan rububiyah, mengenali sifat-sifat Tuhan, mengenal Allah, dekat dengan Allah, menyaksikan Allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, jika tidak ada, ya maka ini muhal, mustahil, terhalang dia itu. La yutasawwaru wujuduhu, wujudnya ini tidak mungkin bisa digambarkan. Nah, makanya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah taala, baik itu di dalam kitab Sirrul Asrar, di mana seseorang ketika menginginkan cahaya hatinya itu terbuka, hati sanubarinya terbuka, nurul basirah, ainul basirahnya itu terbuka, maka dia harus melakukan dua hal. Yang pertama adalah penguasaan terhadap ilmu zahir, syariat. Yang kedua adalah penguasaan terhadap ilmu batin alias hakikat atau ma'rifat. Bahkan dalam kitab Manaqib, tir bijanahai alkitab wa sunnah, terbanglah engkau kepada Allah dengan dua sayap, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi di situ terdapat kesetaraan antara hakikat dengan syariat, antara ilmu zahir dengan ilmu batin. Ilmu zahir yang sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran, yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya, kemudian diimbangi dengan apa? Dengan ilmu batin alias ilmu ma'rifat dan ilmu hakikat yang ditempuh oleh para ahli thariqah. Gitu. Selanjutnya qayyadat ta'ati bi'ayanil awqat kay la yamna'aka anha wujudut taswif wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikianlah para hadirin pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan dari hadirin. Itu apa? Berbincang-bincang, Gus, sama Allah. Sholat termasuk berbincang-bincang nggak, Gus? Termasuk Sholat, ngaji, itu di hikmah sebelumnya, kemarin nggak hadir. Iya, berbincang-bincang dia. Nah, makanya pertanyakan Betul, berbincang-bincang itu. Ya, oke. Jadi apakah sholat itu termasuk berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala? Iya, termasuk. Berarti Tetapi sholat yang bagaimana dulu kan sebelumnya liyakun hammuka iqamatas shalah la wujudas shalah. Fama kullu musallin muqimun. Iya, ada af'al kan. Kesemangatan kita hendaknya itu adalah mendirikan sholat, dan dalam pendirian sholat itu apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan seseorang ketika sholat? Ya, itu adalah sejauh mana kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasakan dalam sholat itu, merasakan kehadiran Allah, hadir bersama Allah, merasakan berbincang-bincang dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, kemudian merasakan kesejukan, kenyamanan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia itu adalah orang yang benar-benar mendirikan sholat. Berarti berpakaian ngaruh, Gus, ya? Iya. Sama Allah sembarangan ya? Wewangian gitu. Betul. Secara af'al, secara zahirnya gitu. Iya, karena kan memang al-zahir beratul batin. Zahirnya manusia itu, lahiriah manusia itu merupakan cerminan dari batiniahnya. Ketika zahirnya acak-acakan, ya berarti secara garis besar ya, batinnya acak-acakan. Ketika zahirnya rapi, beradab, berakhlak ketika pelaksanaan sholat, berarti dia adalah orang yang beradab, berakhlak ketika sholat. Iya. Fama kullu musallin muqimun. Tapi ini tidak berlaku di
semua orang. Ya, karena tidak semua orang yang sholat itu mendirikan sholat. Ya, tidak semua orang yang sholat itu mendirikan sholat. Berarti orang-orang yang mendirikan sholat itu jumlahnya tidak banyak. Sesuai golongan berarti ya. Betul. Orang yang banyak itu baru melaksanakan atau mewujudkan sholat. Ya seperti kita lah. Para muhtadi ini masih sholat-sholatan gitu. Iya. Ada pakaiannya rapi, otaknya kemana-mana. Nah itu. Nah, sehingga hal itu harus di keep lah disaring. Ya kita belajar lah. Mudah-mudahan kita itu bisa menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kayak ada yang lain. Dan paling segitu aja sih Gus. Nah, Soalnya siap. itu yang penasaran itu tuh. Yakin yang di luar pun seperti itu Gus. Nanti disangkanya kan berbincang-bincangnya langsung ke langit kan susah itu mah Gus. Ya, jadi memang Orang-orang tertentu. tidak semua orang gitu ya merasakan berbincang-bincang dengan Allah ketika sholat. Gitu ya. Dasar mah udah ya, sholat berdoa itu sama aja berbincang-bincang ya. Betul. Udah pasti didengar kan Gus ya. Iya. Kalau antara dikabul gak dikabul mah itu mah jangan komplain. Masa Allah dikomplain ya. Betul. Cuma haknya Allah kan ya. Paling segitu aja sih Gus. Siap. Alhamdulillah, wallahu taala a'lam bishawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.